Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik sekalian. Kita hari ini bertemu dan berjumpa lagi di hari Kamis, di mana hari Kamis ini adalah waktu di mana kita akan mengulas atau mengulang kembali pembahasan materi di tema atau subtema yang sudah kita bahas sebelumnya selama 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Dan untuk hari ini Karona akan memberikan penjelasan terkait dengan materi tema 2 subtema 1. Kita memang sudah tidak terasa, kita sudah selama 1 bulan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh ya, tapi walau begitu kita harus tetap semangat, tetap fokus belajar, dan tetap jangan lupa selalu jaga kesehatan di rumah bersama ayah dan bunda kalian masing-masing. Oke, kemarin selama 1 bulan kita sudah membahas tentang tema 1 ya, sudah banyak nilai yang bisa kalian dapatkan. Dan untuk saat ini kita sudah mulai masuk tema 2. Dan akan kita bahas saat ini adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia ya. Jadi pastikan kalian tidak men-skip video yang saat ini sedang kalian saksikan agar kalian bisa memahami seluruh penjelasan yang akan Parno sampaikan. Oke adik-adik, kita akan langsung mulai saja. Nah, ini pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama adalah manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang kedua adalah arti lambang Pancasila. Kemudian yang ketiga terakhir nanti kita akan membahas sifat-sifat operasi hitung ya. Nah, ini sebelumnya pastikan kalian nanti ketika misalnya akan mengulang ada materi penjelasan yang kurang kalian pahami, bisa kalian stop, kemudian kalian back kembali ke bagian penjelasan yang kurang dipahami tadi. Oke, yang pertama yaitu adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, kalian tentu tahu ya, tumbuhan di dunia ini begitu sangat banyak. Nah, semua tumbuhan-tumbuhan yang tersedia di alam itu bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan kehidupan kita sebagai manusia. Lalu apa saja sih manfaat-manfaat tumbuhan? Di antaranya 1, tumbuhan merupakan sumber energi. Nah, tentunya makanan ya, bagi kalian yang menyukai sayur mayur ya, buah-buahan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari hasil pemanfaatan makanan tumbuhan bagi kehidupan kita. Oke. Kemudian tumbuhan merupakan sumber oksigen bagi manusia. Nah, bahwa tumbuhan itu selama ini menghirup karbon dioksida yang kita lepaskan ya. Kemudian dia ketika menghirup karbon dioksida, dia melepaskan oksigen ke luar. Nah, oksigen yang mereka hasilkan tersebut kemudian kita hirup untuk kita bisa bernafas. Jadi selain sebagai bahan makanan, tumbuhan pun bermanfaat bagi kita untuk kita bisa menghirup oksigen. Kemudian yang ketiga, nah ini nih, tumbuhan sebagai bumbu, sebagai penyedap rasa. Nah, kalau misalnya kalian sampai saat ini masih belum tahu apa saja sih bumbu-bumbu yang berasal dari tumbuhan untuk penyedap rasa di makanan, kalian bisa tanya ke ayah dan bunda kalian, atau misalnya ketika bunda kalian sedang memasak di rumah, kalian bisa melihat, bertanya sekaligus, ini lada untuk apa, kemudian daun salam untuk apa, seledri, cabai, kunyit, jahe, dan masih banyak lagi tumbuhan-tumbuhan yang bisa berguna untuk penyedap bumbu rasa di setiap makanan yang kita cicipi. Oke, selain itu kita lihat di sini tadi bahan makanan sudah ya. Kemudian bahan sandang. Bahan sandang itu apa? Bahan sandang itu adalah bahan-bahan perlengkapan yang mungkin kalian bisa temukan di rumah ya. Contoh, bisa menjadi bahan untuk membuat rumah, bisa menjadi bahan untuk membuat pintu, bisa menjadi bahan untuk membuat kursi dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya. Kemudian dia juga bisa berfungsi sebagai bahan obat-obatan. Mungkin kalian bisa cari tahu tumbuhan apa saja yang bisa dijadikan sebagai obat-obatan bagi kita ketika kita sakit gitu ya. Nah,
Coba kalian nanti dicari, entah itu di internet atau di buku, cari tumbuhan yang berfungsi sebagai obat-obatan. Banyak sekali ya, dan mereka memiliki khasiat-khasiat yang berbeda. Kemudian selain itu, tumbuhan pun bisa sebagai tempat berlindung dari serangan hewan buas. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai tempat bertahan hidup dan sebagai habitat sebuah koloni besar maupun kecil. Nah, itu saja manfaat-manfaat tumbuhan yang kita bisa bahas pada hari ini. Nah, nanti kalian bisa melakukan eksplorasi kembali, kalian bisa mencari tahu manfaat tumbuhan lebih banyak lagi. Kalian pun bisa berdiskusi dengan ayah dan bunda kalian di rumah, apa saja sih manfaat tumbuhan selain yang sudah Pak Ronald sebutkan tadi ya. Seperti itu, oke. Kita back. Nah, selain manfaat tumbuhan, kita akan membahas arti lambang Garuda Pancasila. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa Pancasila itu ada 5 butir. Oke, 5 butir. Nah, pasti kalian hafal karena setiap hari Senin dulu ketika kita normal beraktivitas di sekolah, setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera. Nah, di upacara bendera itu kalian pasti melakukan ucap ulang Pancasila. Nah, kita sekarang akan bahas makna arti dari lambang-lambang tersebut. Apa saja? Kita mulai. Ini dia. Pancasila sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Dan persatuan Indonesia sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Kemudian lambang sila keempat, banteng, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir ada lambang padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo kita sekarang bahas satu persatu arti lambang Pancasila. Oke. Next, nah ini adalah sila pertama. Nah, sila pertama seperti kita lihat adalah lambangnya adalah bintang tunggal, tidak banyak ya. Ini dia menggambarkan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5, menggambarkan agama-agama besar di Indonesia. Ya, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, dan juga ideologi sekuler sosialisme yang lainnya. Oke. Nah, di sini menggambarkan bahwa setiap warga negara Indonesia wajib meyakini adanya Tuhan, apapun agama yang mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Entah bagi yang Islam, maka percaya bahwa ada Tuhannya. Bagi yang Kristen, bagi yang Buddha, bagi Hindu dan lain sebagainya menganut kepercayaan kepada ketuhanan yang Maha Esa ya. Bagi warga negara Indonesia yang tidak mengakui adanya Tuhan, maka dia tidak mengamalkan sila pertama Pancasila. Seperti itu. Oke. Next, kita lanjut ke sila kedua, rantai lambangnya ya. Lambangnya rantai emas. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya saling membantu. Gelang yang lingkaran menggambarkan wanita dan gelang yang persegi menggambarkan pria. Jadi satu sama lain, dan kita sebagai makhluk sosial satu sama lain saling membutuhkan. Tidak ada di dunia ini manusia sehebat apapun yang bisa hidup dan berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka kita harus bisa menjaga rasa persaudaraan tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, dan budaya dan lain apapun. Setiap perbedaan yang ada di dalam lingkungan sosial kita itu adalah sebagai sebuah anugerah yang harus kita syukuri, jangan malah menjadi awal sebuah perpecahan. Oke, seperti itu adik-adik. Dan untuk yang selanjutnya adalah sila ketiga. Nah, sila ketiga ini adalah ada pohon beringin. Daun pohon ini daunnya rimbun, diartikan sebagai tempat berteduh. Maka Pancasila ini adalah sebagai tempat menaungi semua golongan, apapun warna kulitnya, apapun suku dan budayanya, apapun agamanya. Kemudian akar tunggang yang kuat. Pohon beringin mempunyai akar yang sangat kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia yang kokoh dan tidak mudah terpecah belah. Tentunya sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, agama yang berbeda di Indonesia, keanekaragaman budaya, keanekaragaman agama, keanekaragaman kepercayaan. Tapi kita tetap berada dalam satu bingkai kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu bangsa, satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.
sebagai makhluk sosial, sebagai manusia, tidak seperti yang saya pernah sampaikan tadi, tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Namun ketika kita menghadapi satu permasalahan, maka bila permasalahan itu bisa diselesaikan bersama-sama, tentu akan sangat lebih terasa ringan dan mudah. Berbeda ketika kita menghadapi satu masalah dan masalahnya itu harus kita selesaikan dan kita hadapi sendiri. Ketika kita bermusyawarah, ketika kita berkumpul dengan teman, keluarga, saudara, sahabat, dan lain sebagainya, berkumpul, duduk bersama, melihat satu permasalahan, dan bermusyawarah, maka pada saat itu juga kita akan bisa mendapatkan alternatif solusi dari permasalahan itu. Itu adalah bagian dari sebuah analogi gambaran kenapa si kepala banteng yang digambarkan sebagai sebuah lambang Pancasila. Kenapa enggak singa, kenapa enggak macan, kenapa enggak burung, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari sebuah simbol, ya. Bagian dari sebuah simbol. Lanjut ke sila kelima, padi dan kapas. Terakhir ya, padi dan kapas ini melambangkan kebutuhan dasar manusia, karena memang kita sebagai manusia membutuhkan makanan. Makanan yang tadi kita sebutkan adalah salah satunya berasal dari tumbuhan. Nah, padi dan kapas ini tentu adalah sebuah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Padi yang menjadi dasar untuk makanan pokok kita, dan kapas untuk kebutuhan dasar sandang kita. Dan ini adalah sebagai sebuah lambang filosofis agar kita lebih memaknai arti dari Pancasila sila kelima. Oke, sampai sejauh ini mudah-mudahan kalian bisa tergambar, mudah-mudahan kalian bisa memahami arti-arti dari lambang sila Pancasila, sila dari sila pertama sampai sila kelima. Oke, kita back. Selanjutnya kita akan membahas tentang terakhir ya, matematika bilangan bulat, sifat operasi hitung. Ya, nah di sini sifat-sifat operasi hitung itu banyak, ada tiga ya, diantaranya komutatif atau ya ada asosiatif, kemudian ada juga diskriminatif. Komutatif itu apa? Komutatif pertukaran. Kalau asosiatif pengelompokan. Kalau yang diskriminatif itu penyebaran. Nah, tapi yang akan kita bahas pada hari ini hanya komutatif atau pertukaran. Asosiatif dan diskriminatif akan dibahas di subtema berikutnya. Oke, jadi kalian fokus ke sifat operasi hitung komutatif atau pertukaran. Pertukaran yang seperti apa sih yang dimaksud? Kita cek. Nah, di sini ini adalah sifat pertukaran. Contohnya di sini A ditambah B sama dengan B tambah A. Ini yang tertukar apanya? Yang tertukar adalah posisinya saja. Ini yang tadinya A-nya di depan, dia berpindah ke belakang. Ini B yang tadinya ada di belakang, dia berpindah ke depan. Jadi tukar tempat antara A dan B. Itu yang kenapa komutatif itu disebut sebagai sifat pertukaran. A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B hasilnya akan sama ketika dengan B tambah A. Nah, begitu ini dalam operasi penjumlahan. Dalam perkalian pun sama ya. Hanya yang bertukar itu adalah posisi antara A dan B. Ya, makanya tadi komutatif itu disebut sifat operasi itu pertukaran. Yang bertukar posisi dari bilangan-bilangan tersebut. Oke. Sebagai sebuah contoh,
ditambah 5. Jadi sama-sama hasilnya 15. Mau ditukar segimana ditukar pun tetap hasilnya adalah 15. Oke, itu salah satu contoh pertama. Kemudian kita lihat 20 ditambah 5. Nah, kita 10 deh. 10 sama dengan kalau diperhatikan hitung secara komutatif maka 10 misalnya contoh soal ya, kita buat salah contoh soal 25 ditambah 50 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Nah, berapa? Yang titik-titik pertama ini berapa? Titik pertama ini berapa? 50. Kalau titik-titik yang ini berapa? 20. Seperti itu. Ya hasilnya sama, 25 tambah 50 sama 50 tambah 25 ya. Hasilnya akan sama, 25 tambah 50 ya 75. Itu pun dengan 50 tambah 25 hasilnya berapa? Ya 70. Hasilnya akan tetap sama ya. Yang terjadi pertukaran posisi saja. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini. Dan sini adalah rumusnya A tambah B sama dengan B tambah A. Bulan perkalian ataupun pembagian sama-sama saja. Kalau pembagian maaf tidak bisa ya. Kalau pembagian ketika posisinya itu tertukar maka hasilnya pun akan berbeda. Tapi kalau di penjumlahan dan perkalian hasilnya akan sama. Oke, sampai sejauh ini paham ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kisi-kisi ulangan harian. Kisi ulangan harian tema 2 dan tema 1 yaitu tentang manfaat tumbuhan 8 soal. Kemudian tentang arti lambang Pancasila ada 8 soal. Dan kemudian tentang sifat komutatif 9 soal. Oke, kalau misalnya kalian ada yang masih kurang dipahami, kalian nanti bisa membaca buku paketnya kembali dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Besok kita akan melaksanakan ulangan harian di Edmodo pada pukul 15.00 atau jam 3 sore. Oke. Demikian penjelasan dari Pak Ronald untuk pada hari ini. Semoga bermanfaat, bisa untuk membantu kalian belajar di rumah. Jangan lupa selalu berdoa agar kondisi kita kembali secepatnya normal dan kita bisa kembali sama-sama beraktivitas di sekolah seperti biasanya. Ya tentu kalian akan masih sangat rindu